Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Habibul Umam. Kali ini saya akan lanjut ke modul keempat tentang percabangan ya. Jadi di sini kita akan diminta untuk mengenal tipe percabangan, cara penulisan dan dapat mengerjakan. Lanjut ke programnya di sini saya sudah mengetikkannya ke NetBeans. Langsung saja saya jalankan dan step dulunya simpan, compile dan jalankan. Perhatikan output program 4.1. Oke, langsung saja saya jalankan di sini. Dan perhatikan outputnya. Di sini outputnya keterangan lulus, jadi menghasilkan output lulus. Dan lagi lanjut, ubah value dari variabel nilai menjadi 30, compile dan jalankan. Oke, variabel nilai kita value-nya rubah ya, jadi 30. Nah, maka di sini ngeprintnya akan gagal. Kenapa? Saya baca dulu di sini definisi dari percabangan if else ya. Kan ini menggunakan if else. Jadi if else itu yaitu bila kondisi tercapai maka program akan melakukan statement. Oke. Dan ini contoh penulisannya if kondisi statement. Jadi jika kondisi tercapai maka program melakukan statement. Di sini sudah jelas ya. Jika ini sudah terpenuhi syaratnya atau kondisinya sudah terpenuhi maka dia akan melakukan statement, masuk ke statement. Namun jika tidak memenuhi syarat maka masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu ke else. Saya jelaskan cara kerjanya. Yang awalnya nilainya di sini 55. Nah, apakah 55? Nilai itu kan nilai value-nya kan 55 dan standar itu 40 value-nya. Apakah 55 lebih dari 40? Iya. Nah, maka kalau iya, dia masuk ke statement sini. Namun jika barusannya 30 dan ngeprint gagal, apakah 30 lebih dari 40? Tidak, maka keluar dari statement ini karena sudah tidak memenuhi syarat dan masuk ke kondisi sebelumnya, kondisi setelahnya yaitu else. Jadi nilai itu kurang dari 40. Maksudnya 30 itu kurang dari 40, maka masuk ke else dan mengeprint gagal ya, sesuai di sini outputnya. Lanjut, ubah baris ke-8 menjadi komentar. Oke, baris ke-8 di sini itu else ya. Else ya. Oh, ini dijadikan komentar. Menjalankan. Oke, saya else-nya jadikan komentar dan saya langsung jalankan. Jadi tidak menghasilkan apa-apa karena kondisi else di sini sudah dijadikan komentar. Kan kalau sudah dijadikan komentar tidak terbaca oleh compiler, dianggap kosong. Dan sedangkan di sini tidak masuk ke statement, tidak masuk ke kondisi yang awal, sudah keluar dari kondisi awal karena tidak memenuhi syarat dan seharusnya masuk ke kondisi kedua. Namun karena kondisi kedua itu tidak ada atau dijadikan komentar, jadi tidak menghasilkan apa-apa begitu. Buat agar pernyataan if dapat menampung beberapa statement seperti oke, jadi untuk menampung lebih dari satu statement dalam setiap if ya atau setiap kondisi itu harus diawali dengan harus dituliskan dalam kurung kurawal. Kurung kurawal sini. Nah, sampai lulus dan sini penutup dari kurung kurawal sudah ada ya. Semakin lagi. Selamat. Anda lulus dengan nilai. Kita panggil variabel nilai.
Selanjutnya ubah kembali ya. Oke. Terus ini saya juga buatkan beberapa statement. Saya ingatkan. Oke, kali ini masuk ke gagal ya, karena nilainya kurang dari 40, kurang dari, saya berusaha, karena nilainya itu nilai di sini nilainya 30 kurang dari 40, kan keluar dari kondisi yang pertama dan masuk ke else. Jadi di else itu mengeprint dua statement ya, nah dua perintah itu gagal, dan silakan coba lagi. Nilai Anda 30, saya rubah ke di atasnya 40 ya, 41 atau 40 pas saja. Nah, di sini masuk ke lulus karena memenuhi syarat. Apakah 40 lebih dari 40? Tidak. Pertanyaan lagi, apakah 40 sama dengan 40? Iya, nah, karena sudah masuk ke iya, jadi masuk ke statementnya if. Dia akan mengeprint lulus dan selamat Anda lulus dengan nilai 40. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, sudah ngetikkan ini ya dan suruh jalankan nih. Kan tidak mengeprint apa-apa, tidak menampilkan apa-apa karena di sini tidak ada perintah untuk mengeprint. System of print itu tidak ada. Dan kita diminta untuk buatlah agar program dan menampilkan sebagai berikut. Oke. Saya pause dulu ya agar nanti langsung selesai. Sip, lanjut kawan. Di sini saya sudah mengetikkannya. Oke, lanjut. Jadi nilai awalnya di sini adalah 100 ya. Dulu. Oke. Nilainya 100, kita jalankan. Nah, ini Anda 100 dan Anda lulus dengan nilai dengan grade A. Selanjutnya nilai pada penilai bangkit nilai 100, Anda statusnya itu lulus dengan grade-nya itu A dalam statement if. Jadi jika apakah nilai itu kurang dari 100, kurang dari sama dengan 100? Iya. Nilai itu sama senilai dengan 100. Dan apakah nilai itu lebih dari 85? Iya, nilai itu lebih dari 85. Maka masuk ke maka ini memenuhi kondisinya if ya, memenuhi kondisi yang dirampung oleh if, dalam memenuhi kondisi atau memenuhi syarat dalam if, dan masuk ke statementnya if. Lanjut di sini kita rubah ke nilainya di bawahnya 35 dan di atasnya 75. Kira-kira berapa? 83 ya. 83. Karena kalau 85 itu masih masuk ke if. Kalau sudah 84 atau 84 aja itu sudah di bawahnya 85. Kita run. Oke, masih lulus, grade-nya sekarang B. Kita beri value nilainya ini
agar masuk ke LCF yang ini. Di bawahnya 75 dan atasnya 60. Jadi 74 ya. Atau 60. Kita paskan saja. Jadi kalau 60 itu masih masuk ke LCF ini, tidak keluar, tidak masuk ke else. Saya jalankan. Oke, sudah masuk ke grid C dan ke LCF yang ini, ke statementnya yang sudah terbaca, dan else ya. Agar masuk else itu harus di bawahnya 60. Berapa? Terserah kalian. Intinya value-nya harus di bawahnya 60. Oke, lanjut ya kawan. Jadi barusan ada salah penulisan skrip, dan sebelumnya skrip saya itu di sini kawan. Kalau di sini itu hasil printnya, oke, sip, sudah selesai ya. Barusan saya ada kesalahan sedikit cuman. Oke, lanjut. Di sini sudah masuk ke else ya. Jadi nilai Anda itu 9, Anda gagal, dan grade Anda itu D. Lanjut ke berikutnya. Oke, di sini ada nested if. Adalah if bercabang ya. Jadi dalam if itu ada if masih. Komponen jalankan menentukan output yang terjadi, ubahlah value dari variabel nilai menjadi 84. Oke ya, saya ngoding dulu segini bentar cuman nggak sampai lama. Saya pause dulu. Siap, ini sudah sesuai ya. Komponen jalankan menentukan. Oh, sorry. Oke, baik guys, ini sudah sesuai dengan yang di sini ya. Lanjut saja, saya run. Lihat hasilnya. Oke, nilai Anda 100. Oh, kok masih gini ya guys. Oke, baik, langsung saya jalankan ya. Sini sudah selesai semuanya. Saya run. Nilai Anda 100, Anda lulus dengan nilai A. Siap. Oke, di sini kan barusan saya run lagi. Di sini ada yang kurang rapi barusan ya. Oke. Nilai Anda, nilai 100, Anda lulus dengan nilai A. Dan di sini nilainya itu 100. Kalau 100 masih dalam kondisi if ya, hanya menampilkan hanya sebenarnya itu hanya grade A. Jadi belum masuk ke nested if-nya. Dan saya rubah ke nilai berapa ini ditentukannya. Oke, value-nya saya rubah ke nilai 84. 84. Ini saya coba jalankan. Oke. Nilai Anda 84, nilai sama dengan 84, Anda lulus dengan nilai bagus-bagus. Dengan nilai B ya. Tidak ada. Bentar, saya di sini kasih biar rapi ya. Oke, saya kasih koma saja. Inseran lagi biar tampilnya itu lebih rapi. Barusan itu gak rapi sama sekali. Nah, dengan grade ya. Dengan grade. Soalnya kalau ikut dari modulnya bahasanya kurang mantap di telinga saya. Oke, nilai Anda
nilai 84 Anda lulus dengan grade B, komentarnya itu bagus. Oke. Compile menjalankan umum menjadi 83. Jadi 83 ini saya belum ketikkan, dan 83 itu masih di atasnya 75, jadi masih dalam else if. Langsung saya ketikkan di sini dengan else if, terus kondisinya ya, nilai sama dengan 83 ke komentar. Bosan apa komentarnya dengan 83? Bagus juga ya. Saya jadikan komentar dulu di sini. Nah, belum diperintah ya di sini. Cuma disuruh ininya jadikan 83. Saya jalankan. Lihat print yang terjadi. Oke, nilai 83 Anda lulus dengan grade B. Jadi belum menampilkan komentar karena belum masuk ke nested if ya. Jadi jika nilainya itu sama dengan 84 atau senilai dengan setara lah dengan 84, maka nested if-nya itu akan di run, akan dilakukan, dikerjakan. Bagus-bagusnya itu akan dikerjakan. Namun jika tadi 83, maka dia hanya masuk ke else if-nya saja. Tidak meneruskan ke if, kondisi if, karena tidak sesuai, tidak memenuhi syarat. Jadi kita barusan diminta untuk apa? Oke, saya ketikkan dulu ya kode-kode untuk menampilkan ini semua. Oke baik kawan, di sini saya sudah mengetikkannya ya, dan sesuai dengan yang diberikan arahan oleh modulnya. Kita coba dengan nilai 83 dan yang muncul itu bagus juga. Dan beri di sini 83. Run. Baik, sesuai. Jadi komentarnya itu bagus juga, dan 8373 dengan komentar belajar lebih baik lagi. Oke, ini sudah sama ya, belajar lebih baik lagi. Laginya saya lupa, saya run ulang. Subhanallah, nggak ada lagi. Mau fokus kawan. Oke, lanjut. Setelah 7365 ya, 65 dengan nanti komentarnya nih menghasilkan, menampilkan hati-hati. Yang komentar muncul adalah hati-hati. Oke, hati-hati di sini. Dan yang terakhir 60. Jadi 60-nya saya menggunakan else karena jika nilainya 60 pasti sudah masuk ke else if. Nah, dan dalam else if ini, dalam statement yang kondisi else if yang ini, yang nilai, jika nilai saya 60 kurang dari 75 dan ya 60 kurang dari 75 benar, dan nilai itu sama dengan 60, lebih dari sama dengan 60, jadi 60 itu senilai dengan 60, nggak apa-apa, jadi tetap masuk ke sini, masuk ke statementnya grade. Nantinya kita nanti akan ngeprint grade-nya itu C, dan masuk ke nested if ya. Nested if di percabangan dalam percabangan. Apakah 60 sama dengan 73? Tidak. Jadi keluar dari ini. Apakah 60 itu keluar senilai dengan 65? Tidak. Jadi tidak akan memiliki hati-hati. Nah, jadi 60 itu sudah di luar else if. Namun kelemahannya kalau saya tidak menggunakan, tidak ditentukan seperti ini,
Kalau diberi nilai di bawahnya 65 itu bisa mengambilkan Anda nyaris gagal seperti 64, 63, 62, 61. Jadi saya menggunakan SIF aja ya. Agar lebih khusus ke 60. Nilai sama dengan 60. Nah, maka abaikan ini tetap bisa dijalankan. Oke. Sini kita rubah 60 ya. Run dan Anda nyaris gagal. Oke. Itu dulu hasil dari pengerjaan modul keempat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika banyak-banyak di skip atau di pause ya, karena saya masih tahap pembelajaran di sini.